Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Sehat semua? Apa kabar Aumania? Iya, kita akan baca berita lagi hari ini ya. Kita akan penasaran juga saya sebenarnya ya. Berita apa yang akan saya baca di hari ini? Walaupun saya sudah tahu, ya. Cuma saya nunggu prompternya aja ini. Dari tadi diem aja. Iya. Tapi yang namanya saya profesional kan, saya bisa ngulur-ngulur waktu. Nah, tapi juga kalau kita bicara soal akhir-akhir ini ya, kan banyak pencitraan ya. Penonton jangan banyakin pencitraan. Ya. Citra lo udah nggak bisa diselamatkan. Aja udah aman ya. Sosokan bangun citra, bangun tidur aja masih nego sama alarm. Alarm nyala 2 menit sekali. Alarm apa lampu merah. Hari ini kita bahas narkoba lagi. Yang nulis bosen, yang baca bosen, yang nonton apa lagi? Tapi kita tidak boleh lelah dalam menyuarakan pemberantasan narkoba. Apalagi pemberantasan korupsi. Jadi langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas lagi soal narkoba. Permasalahan yang episodenya lebih panjang dari drama Cina. Lebih rumit dari hubungan kamu dan dia. Dan jaringan yang lebih kuat dari wifi tetangga. Ya iyalah, udah numpang mau minta cepet. Jaringan narkoba itu kayak jaring laba-laba. Kadang nggak kelihatan. Tapi tahu-tahu nempel di muka. Mana ketelan lagi. Kunyah aja sekalian. Belum lagi gembong narkoba susah ditangkap karena lincah banget kayak kucing oren. Suka pindah-pindah negara, kadang juga gonta-ganti identitas. Pagi jadi Roy, malam jadi Angel. Tapi terbaru, kelincahan salah satu gembong narkoba, Dewi Astuti alias Mami alias Paryatin, buronan internasional yang menyelundupkan 2 ton narkoba ke Indonesia akhirnya selesai. Lincah banget dia, kayak belut dikasih oli. Super licin. Itu licin ya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, nggak mungkin masuk Olimpiade. Dewi ditangkap di Sihanoukville, Kamboja pada Selasa 1 Desember di area lobi sebuah hotel. Penangkapan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atas Pertahanan RI di Kamboja, serta Badan Intelijen Strategis TNI. Saking lincahnya Mami Dewi sampai harus satu kompi yang nanganin. Bisa buat sekalian nanganin judol tuh kayaknya. Mumpung udah di sana. Jadi Dewi Astuti ditetapkan sebagai DPO kasus narkoba sejak tahun 2024. Setelah pengungkapan beberapa kasus narkoba terkait jaringan Golden Crescent yang beroperasi di Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Di pertengahan tahun 2025, Dewi kembali membuat geger karena mengendalikan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton atau senilai 5 triliun rupiah di perairan Karimun, Kepulauan Riau. 5 triliun. Kalau dibeliin beras nggak mungkin dipanggul karungnya tuh. Apalagi sama satu orang. Jadi gagalnya penyelundupan narkotika yang berhasil dibongkar BNN ini telah menyelamatkan 8 juta orang Indonesia, terutama anak muda, biar nggak jadi lemot dan pastinya berpotensi jadi beban negara. Penyelundupan yang dilakukan Dewi disebut terkait dengan jaringan Golden Triangle. Geng narkoba di perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar. Nama jaringannya pakai golden semua.
Padahal kelakuannya bisa merusak Indonesia Golden 2045. Bisa merusak Indonesia Emas. Kalau Golden Hour, judul lagu. Sejak ditetapkan sebagai buronan, Dewi diketahui hobi berpindah-pindah negara dan ganti-ganti penampilan. Dewi yang bernama asli Paryatin juga bahkan ambil identitas adiknya untuk mengelabui aparat. Aparat dikelabui. Udah kayak pinjol tapi pinjam KTP orang. Mana nggak lanjut bayar cicilannya lagi. Ujung-ujung yang ditagih malah orang yang punya KTP. Kan kasihan yang punya KTP didatengin sama debt collector. Kalau yang ngutang mah santai aja. Ini pada nonton nih. Menurut BNN, Dewi mulai melakukan bisnis narkoba sejak awal 2024 dengan wilayah edar lintas benua. Dalam menjalankan aksinya, Dewi bekerja sama dengan seorang warga Nigeria berinisial Don. Sosok yang disebut sebagai caretaker sekaligus godfather. Udah kayak Don Corleone, Al Pacino. Kalau penonton, ala kadarnya. Don dan Dewi keduanya membangun pola kerja yang menghubungkan Asia, Afrika sampai Amerika Latin. Udah kayak Piala Konfederasi. Dalam bisnis barang haram ini, Dewi berperan sebagai rekrutor. Dia merekrut WNI yang nganggur di Kamboja untuk dijadikan kurir narkoba jaringan internasional. Dewi juga mengatur dan menyiapkan pengemasan narkoba untuk diedarkan. Sementara Don berperan jadi pemasok barang sekaligus penyandang dana seluruh operasi. Selain sempat diburu oleh Interpol dan BNN, Dewi juga ternyata diburu sama pemerintah Korea Selatan setelah salah satu WNI yang termasuk dalam jaringannya ditangkap karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke Korea Selatan. Lalu bagaimana awalnya Dewi bisa terjerumus dalam dunia haram? Berdasarkan penelusuran, Dewi masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Awalnya Dewi bekerja di tempat kursus sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin. Dengan gaji sekitar 20 juta rupiah per bulan. Gajinya udah 20 juta masih jualan narkoba juga. Penonton kalau gaji 20 juta, bawa aja mau langsung pensiun aja besok. Bukan pensiun dini lagi ya. Pensiun besok. Dewi juga sempat bekerja di industri penipuan online atau online scamming dan mengajarkan bahasa kepada para scammer agar bisa melakukan penipuan lintas negara. Mau jadi penipu aja skillnya nggak bisa kaleng-kaleng. Satu bulan bekerja di tempat scammer, Dewi kemudian mengundurkan diri hingga akhirnya bertemu dengan Don yang menawarkan menjalankan bisnis barang haram lintas benua. Setelah penangkapan Dewi, anggota Komisi 3 DPR Martin Tumbelaka mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan narkoba internasional hingga ke akarnya. Martin bilang penangkapan Dewi harus dijadikan momentum untuk mengetahui para pemasok, operator logistik, para pelindungnya, dan pelaku pencucian uangnya. Sarifuddin Suding yang juga merupakan anggota Komisi 3 menegaskan penangkapan Dewi harus menjadi alarm keras bagi negara untuk tidak memberi celah sedikit pun kepada para bandar. Dia menyebut ancaman narkoba tidak hanya merusak generasi tetapi juga menunjukkan agresivitas jaringan internasional dalam menyasar Indonesia. Suding kemudian mengkritik dinamika pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menurutnya belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pemberantasan narkotika. Ya udah Pak, mumpung Bapak di Komisi 3 pas banget tuh lagi bahas RUU penyesuaian pidana. Didorong aja Pak untuk diperbaiki. Iya, benar. Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat, Henry Yosodiningrat mendorong Komisi 3 DPR dan pemerintah agar segera memperketat pengaturan dalam rancangan undang-undang penyesuaian pidana yang tengah dibahas. Henry meminta RUU tersebut tidak dibuat setengah hati dan memberikan penegasan terkait pemidanaan minimum untuk bandar dan pengedar agar penegakan hukum tidak tumpang tindih dan malah membuka celah bagi manipulasi hukum di lapangan. Ibarat kata kalau maling uang rakyat, hukumannya jangan disamain kayak maling ayam. Benar.
Apa bedanya maling ayam sama koruptor? Kalau maling. Kalau maling ayam bonyok. Kalau koruptor banyak. Masalah ancaman narkoba yang begitu nyata juga menjadi fokus Presiden Prabowo. Presiden berulang kali mengingatkan bahwa narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap masa depan bangsa yang harus diperangi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Betul. Presiden menyoroti bahwa ancaman peredaran narkotika kini telah menjadi persoalan global dengan modus yang makin canggih. Presiden pun menyerukan penguatan pemberantasan narkoba melalui sinergi seluruh aparat penegak hukum dan lembaga negara serta masyarakat. Iya, harus. Masalah narkoba memang masih jadi ancaman serius di Indonesia. Dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 saja, Polri sudah mengungkap 49.306 kasus penyalahgunaan narkoba. Banyak. Dengan 65.572 tersangka dan total barang bukti narkoba seberat 214,84 ton. Yang jika dikonversikan ke dalam nilai ekonomi, jumlah tersebut setara dengan 29,37 triliun rupiah. 29 triliun kalau dibeli nata de coco, punah tuh kelapa. Habis ya. Tapi di balik klaim triliunan rupiah itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto justru melihat aparat masih terjebak oleh keberhasilan yang hanya diukur dari angka statistik. Bukan dampak nyata di lapangan. Gak cuma itu, Bambang juga menilai adanya ancaman backing oknum aparat yang masih sulit diberantas. Bayangin, orang yang harusnya melindungi masyarakat ternyata malah lebih milih ikut-ikutan jadi penjahat. Kalau kata Bang Oma, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Sungguh terlulah. Terlalu. Tapi ya, sejahat apapun orang, tetap bisa berguna buat orang lain. Berguna buat jadi contoh biar nggak ditiru. Benar. Penangkapan Dewi tentu patut diapresiasi. Tapi bukan berarti masalah selesai. Iya. Bisa jadi Dewi baru salah satu tentakel dari gurita besar yang masih bebas berkeliaran. Kalau guritanya kecil, gulita. Lu tuna. Muncat kan. Jangan lupakan nama Freddy Pratama. Gembong narkoba terkenal yang memiliki ribuan kaki tangan hingga mendapat julukan Pablo Escobar Indonesia. Perputaran uang dari bisnis haram yang dijalankan oleh Freddy disebut mencapai puluhan triliun rupiah. Namun Freddy yang buron sejak tahun 2014 hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Udah 11 tahun dia buron. Jangan-jangan sebenarnya dia ada di sekitar kita. Lagi jualan somai. Somai Freddy kering. Awalnya sempat beredar dugaan bahwa Dewi adalah tangan kanan Freddy. Tapi hasil pendalaman BNN justru mengungkap fakta bahwa Dewi dan Freddy tidak berada dalam jaringan yang sama. Dan bisa jadi Dewi justru adalah gembong narkoba dari sindikat berbeda dengan kekuatan setara dengan jaringan Freddy Pratama. Yang sama-sama bisa bikin hancur negara. Penangkapan Dewi Astuti harusnya bisa menjadi pintu masuk membongkar jaringan lintas negara yang diduga terkoneksi hingga Afrika dan Amerika Selatan. Harus dilakukan tindakan tegas dalam penindakan, jangan cuma sekedar menangkap pelaku, tapi juga harus memutus mata rantai peredaran narkoba secara total. Harus. Miskinkan para bandar dengan menyita seluruh aset mereka. Betul. Bukan hanya memenjarakan, namun membiarkan uang mereka tetap berkeliaran. Jangan. Karena kalau tidak, bisa jadi penangkapan Dewi hanya membuka jalan bagi pemain baru untuk naik tahta. Bisa benar. Ingat, jauhi narkoba, dekati calon mertua. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan hari ini, hari Kamis, ada Come On, Kamis Omon-Omon Online. Dan hari ini Midnight Live juga kedatangan Padi Reborn. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.